koreksi oleh malaikat nanti. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, kami akan menyampaikan ada orang-orang, kelompok yang membuat muhasabah, dan ini tampaknya perlu kita cermati dan kita kritisi. Apakah muhasabah yang mereka lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih 3 minggu yang lalu, pada awal bulan ini, kami mendapat undangan untuk berceramah di sebuah hotel berbintang, hotel mewah bintang 5, dengan diantar oleh panitia dan seorang kawan kami. Kami menuju ruangan tempat acara diadakan. Ternyata pintunya tertutup, ruangan itu. Ketika dibuka pintu itu oleh panitia, kami terkejut. Ternyata ruangan tempat kami mau ceramah itu gelap gulita. Ini. Sementara terdengar ada suara orang seperti bercerita. Saya tidak tahu apakah itu suara orang asli atau rekaman. Suara orang bercerita dengan merintih, ya, mengisak-isak, ya, dan diiringi musik, Bu, ya. Iringi musik yang mengalun, melankolis, yang membawa ke dunia kesedihan. Kami bertanya kepada panitia, sedang apa mereka itu? Jawab panitia, sedang muhasabah. Ini kami sampaikan penting sekali, muhasabah. Kami diberitakan duduk, akhirnya di ruang itu yang gelap tadi, di kursi. Sementara saya lihat peserta yang ada di situ itu duduk di atas lantai, artinya duduk bersila, basilo, ya, seperti ibu-ibu, dan melingkar gitu. Baik, saya dengan kawan akhirnya saya akan mendengarkan dan akan menyaksikan apa yang mereka lakukan. Ternyata itu cerita. Yang cerita itu kemudian setelah nanti selesai, ternyata diperkenalkan, inilah yang tadi cerita, inilah, ya, trainernya itu. Namanya trainer. Jadi perlu muhasabah, rapanya perlu training segala itu, pelatih itu. Jadi dalam bercerita itu yang diceritakan ternyata cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang sahabat yang bernama Ukasah. Mungkin pernah mendengar nama Ukasah ini. Ukasah bin Mihsan al-Asadi. Ceritanya lama sekali, dengan musik yang diganti-ganti musiknya, ya. Pertama kali seperti musik dari Cina, begitu saya, ya. Yang dalam musiknya itu modelnya sama, membawa orang menjadi sedih gitu. Kemudian saat dengar, banyak yang terisak-isak menangis dengar cerita itu, menangis gitu. Itu cerita kurang lebih sampai ada 45 menit ceritanya itu, antara Nabi dengan sahabat yang bernama Ukasah. Setelah itu tampaknya ada komando supaya sujud semua, maka semuanya sujud. Setelah sujud, itu trainernya tetap memberikan panduan, ya, bagaimana supaya yang orang yang sujud itu menangis, diiringi musik juga. Nah, musiknya waktu itu kenal saya musiknya itu. Musiknya itu Haddad Alwi Atiraf itu. Ya. Ilahilas, itu musiknya itu. Saya hafal mulai kecil itu, ya. Sebelum Haddad Alwi lahir sudah tahu itu. Abu Nawas, ya. Jadi ketika sujud pada menangis.
Kemudian sujud selesai. Nah, seperti mengheningkan cipta selesai. Selesai kemudian bersalaman, berpeluk-pelukan. Nah, antara mereka kemudian lampu dinyalakan, selesailah muhasabah. Nah, ini ibu-ibu yang terjadi di sebuah hotel bintang 5 awal bulan ini. Kami menyaksikan langsung. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, muhasabah memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat dalam catatan-catatan kami. Pertama, membuat orang bersedih atau mempersedih orang. Orang datang, kabarnya malah ketika saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini model seperti ini, ya. Acara ritual seperti ini banyak sedang berkembang di Jakarta itu. Paketnya 2 hari 1 malam di hotel berbintang dan bayarnya mahal. Paling enggak 1,5 juta bayarnya itu. Iya. Siapa pencetusnya? Bukan seorang ulama. Apalagi tahu kitab kuning, sama sekali enggak. Itu kata kawan-kawan. Yang beri kita catatan, 1. Dalam Islam tidak ada ajaran untuk membikin orang lain susah. Ajaran yang membikin orang lain sedih. Tidak ada. Yang ada justru sebaliknya, bikin orang lain itu gembira. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari untuk berdakwah di Yaman. Apa pesan Rasulullah? Ya, kalian berdua berikan kabar gembira kepada mereka. Mereka orang-orang Yaman. Dan jangan kamu membuat mereka susah sehingga mereka lari daripada kamu. Permudah urusan mereka. Jangan mempersulit mereka. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu, orang Islam itu sedapat mungkin menggembirakan orang lain, sepanjang perbuatan menggembirakan itu bukan tergolong maksiat. Kalau maksiat sudah nggak boleh. Ya. Orang ketangkep, ada pemuda tiap malam, ya, selalu datang ke rumah janda. Kenapa kamu selalu datang ke rumah janda terus tiap malam? Dia sendirian. Apa jawabannya, Pak? Pak, menggembirakan orang itu kan bagus, Pak. Enggak begitu. Menggembirakan orang tetapi yang bukan maksiat. Kalau janda itu kelaparan, kamu kasih uang, kasih nasi, bagus. Tapi nggak usah kamu dekem di situ. Orang yang susah, dalam banyak hadis, kalau kita menghilangkan kesusahan seorang, ya, seorang mukmin, man naffasa kurbatan min kurabi akhihi, naffasallahu lahu kurbatan min kurabihi yaumal qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya sesama muslim, satu kesusahan, maka Allah akan menghilangkan
kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi menghilangkan kesusahan yang diajarkan itu bukan malah mempersedih orang, gitu kan. Ini datang orang gembira suruh bayar, dipersedih sampai menangis. Lo maunya orang menangis sampai bayar-bayar sekarang itu. Allah. Jelas seperti ini sudah berlawanan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahal bu bayarnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kurang lebih 45 menit itu menceritakan sahabat yang bernama Ukasah. Dalam hadis sahih memang ada cerita tentang Ukasah bin Mihsan al-Asadi, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara umatku ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa diadili lebih dahulu, tanpa hisab lebih dulu. Langsung Ukasah langsung ngacung, ya Rasulullah, doakan supaya saya menjadi salah satu daripada mereka. Nabi langsung mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasah menjadi salah satu daripada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa pengadilan, tanpa peradilan lagi, tanpa proses hisab. Kemudian ada orang ngacung, ya Allah, ya Rasulullah, doakan kami supaya masuk mereka. Apa ya Rasulullah? Kamu sudah kedahuluan Ukasah. Ya. Ini cerita Ukasah itu kalau dikisahkan kembali itu tidak lebih dari 1 menit. Cuma itu aja cerita Ukasah itu. Tapi dalam cerita yang saya dengar yang diiringi musik ya, melankolis seperti itu diceritakan sampai 45 menit. Padahal dialog dengan Nabi itu. Ini dari mana sumbernya? Coba seperti itu. Ini hadis. Kalau sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, bisa jadi ini masuk dalam kategori membuat cerita tentang Nabi dan Ukasah. Dan kalau kita membuat cerita sendiri, itu berarti kita membuat hadis palsu. Dan orang yang membuat hadis palsu, kata Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan kami, membuat cerita palsu, membuat ucapan-ucapan palsu, mengatasnamakan diriku dengan sengaja, maka siap-siaplah masuk neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Imam Al-Haramain, orang yang memalsu hadis itu sudah keluar dari Islam alias murtad. Ya. Nah ini dalam cerita muhasabah seperti yang kami lihat, kami meragukan sekali dari mana sumber bisa sampai hampir ya 45 menit cerita dalam rangka mempertangis orang. Ada 4 catatan bagi kami tentang praktek atau ritual muhasabah yang kami lihat di hotel itu. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah upaya untuk mempersedih orang. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada justru upaya untuk menggembirakan orang lain, sepanjang upaya itu tidak termasuk perbuatan maksiat. Orang yang sedih perlu digembirakan, bukan sebaliknya. Orang yang gembira malah dipersedih gitu ya. Yang kedua, tadi sudah sampaikan tentang cerita Ukasah. Ya, Ukasah yang di dalamnya ada kemungkinan hadis-hadis palsu. Ya.
Membuat cerita palsu tentang Nabi itu sama dengan membuat hadis palsu yang tergolong dosa besar, karena sudah diputuskan oleh Rasulullah, siapa yang berdusta atas nama diriku, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, siap-siaplah masuk neraka. Yang ketiga, sujud yang diiringi musik plus kata-kata pemandu tangis supaya yang sujud menangis gitu loh. Ini saya sebut ini adalah ritual oplosan. Ya. Ritual oplosan. Sujudnya mungkin ada dalam ajaran Islam. Cuma saya nggak tahu itu sujud apa itu. Yang jelas pada sujud lah. Nggak semuanya menghadap kiblat, ya berserakan, tergantung tadi duduknya itu. Ada yang menghadap ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, mungkin ada yang ngadu pantat dan sebagainya, nggak tahu. Sujud dalam Islam ada sujud sholat. Ya, termasuk di dalam sholat adalah sujud sahwi. Ini dua-duanya dalam sholat. Ada sujud tilawah ketika kita membaca Al-Quran. Ada tempat-tempat sujud. Yang keempat ada sujud syukur. Ya, jadi ada 4 sujud yang disepakati oleh ulama. Ada dalilnya semuanya itu. Sujud dalam sholat, sujud sahwi, ini juga bisa masuk dalam sholat, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di luar 4 ini, kalau ada orang tiba-tiba sujud, itu dipertanyakan dalilnya. Yang kami lihat, saya tidak tertanya waktu itu sujud apa namanya. Yang jelas sujud itu kemudian diiringi musik, i'tiraf, ilahilas itu. Dan pemandu langsung menyampaikan kata-katanya untuk menggiring supaya jamaah nangis ketika sujud. Ini saya katakan oplosan, ritual oplosan, mungkin dapat disebut seperti itu. Oplosan dari sujud yang mungkin itu dari ajaran Islam. Kalau mungkin itu sujud apa tilawah, apa sujud syukur, dioplos dengan ya inspirasi dari film India gitu. Film India kan film drama, kadang-kadang kan membuat orang dengan ya cerita, ya suara dan musik, orang bikin menangis gitu. Nah, ini oplosan ini. Saya katakan tidak ada dalam Islam ajaran yang mengharuskan sujud harus diiringi musik biar orangnya itu nangis ketika sujud. Makanya ini ritual oplosan, nggak ada dalilnya seperti itu. Yang ketiga itu, yang keempat adalah teologi tangis. Ada kecenderungan sekarang orang-orang bahwa kalau jamaah bisa nangis, ya semakin banyak yang nangis, semakin dinilai sukses metode yang diterapkan. Ini. Maka penggagas acara-acara ini kadang-kadang nggak tahu dalil. Saya tanya kawan-kawan, bagi mereka yang penting bukan, yang penting itu bagaimana jamaah bisa nangis lah gitu. Ya. Dan jamaah mungkin juga menganggap kalau bisa nangis itu berarti orang yang salah gitu. Maka berani bayar jutaan untuk sekedar menangis. Memang bapak-bapak dan ibu-ibu,
Nabi menyebutkan tangis itu. Tapi bukan sembarang tangis, bukan sembarang menangis. Misalnya dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan yang artinya di antara 7 orang yang akan mendapat perlindungan, mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat adalah orang yang zikir kepada Allah dalam kesunyian, kemudian air matanya meleleh membasahi pipinya. Itu. Jadi silakan kalau mau bisa menangis seperti ini, jam 3 malam dalam keadaan sunyi, zikir pada Allah, ya. Kalau bisa menangis, itu tangis yang ada keutamaannya. Orang yang seperti itu, yang bisa menangis dalam ketika zikir kepada Allah dalam kesunyian, dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Silakan jam 3 malam bangun, zikir kepada Allah sampai menangis. Tapi bagaimana menangisnya? Ada hadis lain. Ya. Nangisnya itu harus nangis yang karena takut kepada Allah. Ya. Hadis lain mengatakan, ya, tidak akan masuk neraka. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Bukan sembarang menangis. Yang kami lihat bukan menangis, tapi dipertangis, dibikin menangis. Diberi alunan cerita. Acara dirancang, ya. Disetting sedemikian rupa. Pintu ditutup, lampu matikan. Diceritain cerita yang sedih, ya. Sama yang tidak bisa, ya. Sampai mau nangis yang cerita itu. Dengan iringan musik alun yang mendayu-dayu, nangis semua. Coba, kalau yang begini bukan nangis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nangis karena dengar cerita yang dirangsang dengan alunan musik yang melankolis. Silakan mau menangis, silakan. Nanti malam jam 3 bangun sendirian, zikir kepada Allah. Tempatnya sunyi, senyap. Kalau bisa menangis, dan menangisnya karena takut kepada Allah, bukan karena punya utang udah lama ditagih terus nggak bisa bayar. Bukan dipertangis, tangis sendiri. Tapi khosyah ini, takut kepada Allah, ini punya konsekuensi. Masih orangnya selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dia ingat sudah tua, takwanya belum apa-apa, ya. Dosanya bertambah. Ingat dulu waktu kecil pernah pacaran, ya. Apakah dosanya diampuni oleh Allah apa tidak? Ya. Ingat dulu pernah bohong, misalnya kwitansi itu mestinya 10.000, saya tulis 20.000. Apakah amal saya diterima? Saya pernah makan barang yang haram, apakah doa saya diterima? Kalau seperti itu kemudian sampai bisa menangis, itu nangis yang memiliki keutamaan, ya. Kalau nangis seperti ini, malam nangis, besok maksiat lagi udah itu. Oh, itu dipertangis itu. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Makanya muhasabah itu memang
suatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi mengatakan sebuah hadis Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum. Koreksilah diri kamu sebelum dikoreksi oleh malaikat yang akan mengadili, mengoreksi kamu. Jadi dalam makalah para ulama, tuh, tanda-tanda orang yang akan beruntung itu orang kalau berbuat kebajikan langsung lupa. Tapi kalau berbuat kesalahan, kejahatan, dia selalu ingat. Apakah sudah diampuni atau belum? Itu tanda-tanda orang yang mau beruntung. Ini menurut para ulama. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang akan celaka, kalau berbuat kebajikan itu diingat-ingat terus. Diajak infak untuk masjid, loh, kami kan bulan lalu sudah memberi, kok diminta lagi, loh. Ingat aja terus. Diajak nyembelih korban, saya tahun lalu juga sudah. Ingat aja terus. Ini tanda-tanda orang yang celaka. Tapi dia kalau berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung lupa. Ini. Tadi korupsi, sekarang lupa sudah. Seperti nggak ada perbuatan apa-apa lagi. Masya Allah, saya kalau mau menghitung itu, Masya Allah, sekarang itu mungkin sangat sulit, ya. Saya mengatakan sulit, ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, nanti Nabi Adam, ini dalam hadis Sahih Muslim, nanti Nabi Adam itu akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Diperintah oleh Allah supaya memilah-milahkan, memisahkan mana anak cucu kamu yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Itu berkali-kali sudah sampaikan ini hadis. Ternyata kata Rasulullah SAW, dari 1000 anak cucu Nabi Adam, dari 1000 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Udah kami sampaikan berkali-kali kan, bukan? Loh, dulu nggak datang itu kelihatan. Yang menyampaikan masih ingat kok. Iya. Kayak orang utang aja, yang nagih berkali-kali datang, terus yang perutnya utang kok, sampean kok datang berkali-kali nagih. Dong, saya yang hutang aja sudah nggak ingat kok, sampean ingat terus. Saya yang hutang aja udah nggak ingat, sampean nggak merasa hutang malah ingat-ingat terus. Nah, jadi ibu ya, kalau dari 1000 orang ada 1 yang masuk neraka, masuk surga, 999 masuk neraka. Itu artinya kalau ada 1.000.000 orang yang masuk surga hanya 1000 kan gitu ya. 1.000.000 orang, 1000. Iya kan begitu, Bu? Indonesia ya, berapa juta jumlah penduduknya? 40 cepat sekali. Kapan baru lahir lagi? Kalau 200 juta saja misalnya, berarti orang Indonesia yang masuk surga hanya 200.000. Iya kan? 1 juta 1000. Kalau 200 juta 200.000, 220 juta orang Indonesia sekarang ini kalau dihitung yang masuk surga nanti, kata hadis itu 220.000 dari 220 juta. Makanya sulit mencari orang benar itu. Betul sulit itu. Mencari orang yang jujur itu sulit sekali itu. Dari yang kuli paling rendah sampai pejabat paling tinggi itu dah.
Contoh misalnya, ada orang ngaku pada saya, dulu pernah kerja sebagai pengangkut pasir untuk sebuah proyek bangunan. Dia cerita bagaimana angkut pasir masuk, sudah kong kali kong dengan mandornya, ya, masuk pasir, ya, ditumpahkan separuh aja, cauk separuh, tutup lagi, terp, keluar lagi, ngobrol sampai 3 jam. Jadi kurang lebihnya pantas kalau dia ngambil lagi, datang lagi, masuk, yang separuh lagi ditumpahkan lagi, dihitung oleh mandornya 2 rit. Kalau 1 rit misalnya 1 juta, itu dihitung 2 juta rupiah. Padahal mestinya itu harganya 1 juta, tapi akan dikeluarkan duit, ya, berdasarkan laporan mandor berapa? 2 juta rupiah. Mandor mendapat misalnya setiap rit itu, ya, dapat, ya, sebut aja 400.000 rupiah. Seneng betul. Seperti itu. Jadi yang namanya korupsi itu bukan yang punya kantor aja, kuli juga bisa korupsi seperti itu. Makanya kata Rasulullah, ya, inna sidqa la yahdi ilal birr wa innal birra la yahdi ilal jannah. Kejujuran, ya, akan membawa kebajikan. Kebajikan akan membawa masuk surga. Modal masuk surga adalah kejujuran. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ketidakjujuran, kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Modal masuk neraka adalah ketidakjujuran. Modal masuk surga adalah kejujuran. Sekarang saya katakan sulit untuk mencari orang yang jujur. Dari 1000 orang hanya ada 1 orang jujur. Coba itu, kalau diambil dari hadisnya itu, dari 1 juta orang hanya ada 1000 orang yang jujur. Makanya bangsa Indonesia, kalau lihat hadis tadi, jumlahnya 220 juta, itu yang masuk surga hanya 220.000 orang. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, ya. Oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita muhasabah silakan, tapi muhasabah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir silahkan, kita nangis pun silahkan. Memang nangis itu ada keutamaannya, tapi nangis yang takut, karena takut kepada Allah. Bukan nangis karena diceritai cerita yang sedih dengan iringan musik kemudian pada mingsrek-mingsrek, Pak. Itu air mata buaya seperti itu. Silakan malam hari sholat tahajud, sholat taubat, minta ampun pada Allah, zikir pada Allah. Kalau sampai menangis takut pada Allah, itu orang tidak akan bakalan masuk ke neraka, kata Rasulullah. Tapi bukan main. Lah ini kok dibikin seperti itu, ya. Tahu jelas yang menciptakan, yang menggagas, ya, ajaran-ajaran seperti ini biasanya, ya, saya khawatir kalau tujuannya itu, buntutnya, ujung-ujungnya hanya mencari duit, itu UUD, ya.
ujung-ujungnya duku, duit. Iya. Lah bagaimana nggak ujungnya duit? Wong acara untuk menangis saja mau bayar jutaan rupiah ya Allah. Untuk infak nggak mau, untuk nangis mau. Mending nangis ini dipertangis gitu. Dibikin oleh orang lain supaya menangis loh. Baik ibu-ibu, ini waktu tanya jawab